إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وسلم وعظم على سيدنا محمد صلاة تكون بها الصدور وتشرح بها الصدور وتهون بها جميع الأمور برحمتك منك يا غفور رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نستوره على الدرب على الباطل على النور على النور بجاه والكرب الأولياء والشهداء والصالحين أوعى المحترم الكرام الحبيب أحمد بن محمد الكاف الله يبارك لنا بحضوركم يسير ونحن نرجو دعائكم الكريم في هذا الحفل وفي هذا المجلس الهديم إن شاء الله في أيام قادمة نحن نلتقي في مجلس yang saya hormati Bapak Imam Masjid, Ketua Badan Takmir, para asatidzah, saya kepada Pak Ustaz Ruslan, Ustaz Budi, Ustaz Akbar Muhammad Nasir. Ini kalau saya sebut semua ini harus berhenti. Para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yakin dan percaya disebut atau yang belum sempat disebut, kita adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa di majlis pun kita mulia, apalagi kalau ada di majlis tentu akan jadi mulia lagi. Oleh sebab itu kita bergembira. Tadi saya pakai bahasa Arab sedikit sama adik. Saya berkata kepada beliau, kami merasa terberkati dengan kehadiran antum. Insya Allah apa yang akan disampaikan akan membuat hati kita menjadi lebih pahit, lebih puas dan kita lebih memahami apa dan bagaimana terutama majlis dan majlis salat. Karena sudah beliau jelaskan tentang banyak hal fadilah salawat majlis, saya ambil bagian yang lain, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 6. Coba buka dulu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Buka. Saya tunggu sampai sini aja. Ya, di situ Allah berfirman tentang beberapa hal yang berkaitan dengan taharah. Di situ ada perintah mengerjakan sholat, tapi mengerjakan sholat ada syaratnya. Oleh sebab itu dalam kitab-kitab fikih mu'tabar dikatakan bahwa orang yang sholat harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Oleh sebab itu saya katakan lagi bukan Quran surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sampai situ dulu. Hai orang-orang yang beriman, karena imanmu itulah sampai engkau wajib untuk sholat. Karena imanmu itulah yang membuat engkau bisa masuk ke surganya Allah. Bisa juga karena imanmu pula engkau mendapatkan ampunan dan cinta Allah. Oleh sebab itu dikatakan, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini ada 2. Ada beriman karena agamanya Islam tapi tidak sholat. Ada yang beriman agamanya Islam dan dia sholat. Yang Allah maksud di ayat itu yang muslim, yang sholat. Paham? Apa itu? Hai orang-orang yang beriman. Di sini ada kata ya ayyuha. Ini dalam bahasa Arab. Ini ada 2 macam. Ya mu'idah namanya, dil ba'id atau dil qarib. Ya yang maknanya yang jauh dan yang dekat. Saya kasih contoh. Ya Mahmud, itu berarti Mahmudnya ada di sini, agak jauh. Tapi ketika dia mengatakan Mahmud, berarti ada di dekat. Ya. Pada
sampai mana dari saya bicarakan? Ya, berlihat. Begini kalau subhansi itu 50 ini, kalau masuk 54. Ketika kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuha, itu menunjukkan ibu, bapak, saya masih jauh dari Allah. Beda ketika dia berkata, ya, dengan panggilan alif. Amin mu'minun, itu berarti dekat. Tapi Allah gunakan ya yang menunjukkan Anda, saya masih jauh dari Allah. Tapi Allah mau kita dekat dengan Dia, maka Allah panggil dengan panggilan yang maknanya jauh supaya kita mendekat kepada-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, imanmu yang membuat engkau masih jauh dengan aku, maka dekatkan dirimu kepada aku. Dengan cara apa? Idza kuntum ila shalah, bila engkau menegakkan salat, maka ada syarat yang harus kau penuhi, baru engkau bisa dikatakan salat menghadap kepada aku. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya sayyidi. Masya Allah. Lakukan sambung. Sampai mana lagi tadi? Maksudnya pendidikan kita luar biasa di Berhana. Perasaan itu sudah bahasa kita. Imanmu masih membuat engkau jauh dengan aku. Idza kuntum ila shalah, tapi bila engkau menegakkan salat, maka salatmu itu akan diterima bila engkau melaksanakan syaratnya. Apa itu? Faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu. Pak, Bu, yang mana yang dimaksud wajah? Yang mana yang dimaksud wajah? Bagi ibu-ibu, semua wajah. Bagi bapak-bapak, tenang dulu. Kumis tidak masuk, cambang tidak masuk wajah. Al-anfaqah, jenggot di bawah bibir tidak masuk wajah. Makanya itu orang yang berjenggot disunahkan menselah-selah, karena itu bukan wajah. Harus tahu dalam ilmu fikih diterangkan mana masuk kata wajah dan mana yang tidak. Kepaham? Jadi ketika orang berkata di manakah batas wajah itu, maka ulama memberi batasan. Al-wajhu la yanbutu sya'r, di mana tidak tumbuh rambut, tapi pada waktu awalnya. Ini ya. Untuk mereka yang sudah menyeberang, jangan ambil ukuran. Kalau sampai di sini rambut, ini wajah tidak sampai di sini. Jangan salah, apa ya? Saya harus jelaskan ini karena ini masuk kategori fikih. Jadi yang dimaksud wajah, kalau kita kebetulan rontok rambutnya ibu, kita mengambil standar pada waktu dulu rontok. Ini wajah. Karena kalau kita mengambil kategori di mana batas tumbuhnya rambut, kalau orang sudah botak sampai di belakang, berarti kapan dia akan membasuh kepalanya? Berarti kepalanya segini. Dan begitu, akan repot sendiri. Maka dalam fikih harus diatur sedemikian rupa sehingga Anda tidak bermasalah ketika akan melaksanakan wudu. Selamat datang Pak Ibu. Sampai mana? Saya lanjut. Terakhir. Ibu perhatikan. Faghsilu wujuhakum, kata Quran. Bila imanmu mau dekat dengan aku, dirikan sholat dengan cara bersuci. Cucilah wajahmu, kemudian selah-selailah jenggot dan kumismu serta cambangmu bagian laki-laki. Bagi yang perempuan, tato. Ingat, tato ada dua. Laki-laki di sini. Kalau mama di sini dia tato. Namanya alis permanen. Apa hukumnya? Haram itu.
haram mentato alis. Tapi usah terlanjur, Allah memaafkan sebelum pengetahuan. Tapi jangan ditambah ketika dia kurang panjang. Yang tambah ini yang berdosa. Sudah paham, Bu? Kemudian tidak sah air wudhu bila ibu melapisi dengan masker yang menghalangi masuknya air ke pori-pori. Itu pakai tabal-tabal itu. Istilah apa namanya? Aisyah. Istilah itu. Saya termaafkan. Aku maafkan kan. Itu dipakai, kalau pakai pelapis apa itu nama? Samloka itu namanya. Yang menghalangi masuknya air ke pori-pori. Ingat ibu, apa yang Tuhan katakan itu hukum wudhu namanya. Jadi dalam ayat Al-Maidah ayat 6 ada 4 hukum wudhu. Yang pertama, fagsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Tanganmu sampai ke situ, bukan yang begini. Sampai ke situ. Wa fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Dan usaplah sebahagian kepalamu. Usap bukan cuci. Ibu usap. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua, kakimu sampai di mata kaki. Yang berwudu dengan melebihkan air melewati mata kaki, makruh hukumnya. Makruh. Ini berarti masuk kacau gitu. Sampai di mana kan? Ya, sampai di kaki ke mata kaki. Jadi Allah mengatakan kedua kakimu sampai di mata kaki, bukan dari mata kaki sampai ke ujung jari. Tidak sah hukumnya. Karena bunyi ayat kakimu sampai ke mata kaki, berarti dari jari kaki sampai ke mata kaki. Itulah hukum wudhu namanya. Kalau satu di antara 4 ini tidak ada, tidak sah wudhunya itu. Tapi ulama mengatakan bukan cuma 4, tapi dia ada 6. Yang pertama, niat. Niat wudhu itu rukun daripada wudhu. Sesudah itu membasuh muka, mencuci muka, tangan kedua sebagian kepala dan kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam, jadi saya ulangi, yang pertama apa Bu? Ya, baru apa? Mencuci wajah. Yang ketiga, mencuci tangan sampai ke siku, lewat makruh sampai siku saja. Yang keempat apa? Membasuh sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam, at-tartib harus berurut-urutan. Tidak boleh yang di belakang di depan, yang di depan ke belakang. Contoh, cuci muka dulu baru niat. Tidak boleh, tidak sah. At-tartib. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tambah 1 jadi 7. Al-muwalat apa artinya? Harus sambung menyambung. Jadi ketika sudah niat langsung mencuci wajah. Sesudah niat langsung mencuci tangan. Itu rukun di antara syarat wudhu. Tapi bagaimana dengan mencuci tangan Ustaz, berkumur-kumur begitu? Itulah sunnah Rasul namanya. Paham? Jadi supaya dapat rukun dan dapat sunnah, backing yang seperti yang telah menjaga backing. Tapi sebelum saya tutup, saya ajarkan doa untuk berwudu. Sudah tahu doa wudu? Yakin? Yakin? Baik. Angkat tangan yang tahu doa wudu. Hah? Doa sesudah wudu. Oke. Yang sebelum wudu apa doanya Bu? Dengarkan bunyinya. Dengarkan bunyinya. Perhatikan betul-betul ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu ala ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin ya karim. Berkumur-kumur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Ketika memberi air ke hidung, Allahumma arini raihatal jannah wa la tarhamni bi raihatin nar. Dan ketika membasuh wajah atau mencucinya, kita membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar fardan lillahi ta'ala. Allahumma tayyib wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Bas. Ketika mencuci tangan sampai ke siku yang kanan, kita mengucapkan doanya, Allahumma a'tini kitabi bi yamini fahsibni hisaban yasira. Ketika kita menusuk yang sebelah kiri, kita ucapkan Allahumma la ta'tini kitabi bi yasari wala bi wari dhahri. Dan ketika kita membasuh kepala, kita mengucapkan doa Allahumma azilni tahta zilluka yawma la zilla illa zilluka. Ketika membasuh kedua telinga, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan ketika membasuh kaki kanan sampai ke mata kaki, kita ucapkan Allahumma thabbit qadami 'ala as-sirat yawma tazidu fihi al-aqdam. Dan ketika membasuh kaki kiri sampai ke mata kaki, Allahumma ja'alni dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura wa la hawla wa la quwwata illa billah. Balik menghadap kiblat. Kemudian ucapkan doa apa? Allahumma ja'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika as-salihin waj'alni wa atini kama ataita ala ibadika as-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu? Ada tentang bukan puji. Mau sampai di luar niat, mau bilang setahun. Tapi tidak apa-apa. Sebelum saya tutup, saya artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Agung. Walhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat iman dan Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad seterusnya. Sebab ketika kita bergumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah mulut yang aku cuci ini dengan agar dia pandai membaca Quran, berzikir dan bersyukur kepada Allah. Ketika mencuci hidung dengan air, kita ucapkan doa Allahumma arini raihatal jannah wa la tarhamni bi raihatin nar. Ya Allah, baulah hidung yang cuci ini dengan bau surgamu, jangan sekali-kali yang membawa dengan api neraka jahanam. Ketika kita membasuh muka, kita ucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengangkat hadath kecil sebagai syarat sahnya untuk salat fardu karena Allah. Allahumma tayyib wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan dan ceriakan wajahku yaumil qiyamah. Karena hari itu ada wajah yang kau putihkan karena amal dan ada wajah yang kau hitamkan karena dosa. Ketika kita membasuh tangan kanan sampai ke siku, Allahumma a'tini kitabi bi yasari biyamini wala min wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, biarkan tangan kananku di yaumil mahsyar menerima kitab amalku dan permudahkan perhitungan amalku, karena itu mendatangkan keberuntungan bagiku. Ketika membasuh kaki tangan kiri hingga ke mata sikunya, kita ucapkan Allahumma la ta'tani kitabi bi yasari wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan pernah tangan kiriku ini mengambil kitab amalku di yaumil qiyamah. Jangan pula dari arah belakangku, karena itu kebinasaan bagiku. Ketika dia membasuh kepala, dia mengucapkan Allahumma azilni tahta zilluka yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, naungi kepala yang kubasuh dengan air wudu'ku ini di bawah naungan arsy di hari kiamat, di mana tiada naungan kecuali naungan. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu mendengar setiap ucapan yang baik dan biarkan apa yang baik menjadi ikutanku sebagai amal kebaikan. Allahumma thabbit qadami 'ala as-sirat yawma tazidu fihi al-aqdam. Ya Allah, kokohkan dan mantapkan kedua kakiku di jembatan Shiratal Mustaqim, karena di hari itu banyak kaki yang tergelincir karena dosa dan nista. Terakhir, Allahumma ja'alni dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura
Ya Allah, jadikan setiap langkah kedua kakiku ini mendatangkan ridha-Mu dan dimudahkan segala urusanku, karena Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Arhamar Rahimin. Baru berbalik menghadap kita mengucapkan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan pula aku orang yang suka bersuci. Atini kama ataita ala ibadah as-salihin. Karuniakan kepadaku sesuatu yang selalu Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Berikan itu pula kepada kami. Ibu, kalau doa duduknya sudah seperti itu hidupnya, bagaimana dengan sholatnya nanti? Dia seperti yang sekarang kebanyakan. Dua sabar. Sebelah. Ada putus ditanya. Terakhir Bu, untuk yang satu di sebelah, satu di keran sebelah. Ada wudhu. Kamu suruh bayar utang belum yang bayar orang. Dorong pikiran ini ada yang mau cuci sandok. Ibu tahu rahasia wudhu itu adalah pada ketenangan. Dan ingat, itu khusyuk bukan pada waktu takbiratul ihram. Makanya orang sering bingung takbiratul ihram. Dia bingung baku dapat, dia mengumpul sekarang. Kalau ada begitu tolak. Kita ulang. Ketika ditanya, Ustaz, kenapa sampai begitu? Ada dua kata. Kamu sudah lihat dulu penelitian. Padahal khusyuk itu dimulai di waktu wudhu dulu. Ketenangan sambil membaca doa dan maknanya. Waktu kita takbiratul ihram, teringat semua apa yang kita minta di waktu bersuci. Paham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.